setiap makhluk hidup ini untuk memilih mana yang baik dan mana yang salah. Dan kemudian dalam buku 2 Samuel 12 ayat yang ke-7, dalam kisah Daud, Nathan memberikan amaran kepada Daud. 2 Samuel 12 ayat yang ke-7, dan kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu yang kumaksud dalam ilustrasi yang kusampaikan. Keseriusan kata-kata Paulus dalam Galatia 6 ayat yang ke-1, kita dapat membaca Galatia 6 ayat yang pertama. Paulus tentu memberikan suatu nasihat yang serius. Di situ dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, ya, setiap orang dapat melakukan sebuah pelanggaran. Tapi apa yang harus dilakukan? Maka kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan, ya. Jadi kita harus dengan sabar, dengan roh lemah lembut, tapi kita juga harus waspada agar kita juga tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang setan selalu berikan dalam kehidupan ini. Jadi kita dapat melihat, untuk menjaga kehidupan kita sendiri, Paulus memberikan amaran agar kita juga tidak kena terhadap pencobaan atau jatuh dalam pencobaan yang kita alami. Ini adalah suatu nasihat yang Paulus ingin sampaikan, tidak boleh diabaikan, agar kita harus selalu waspada. Suatu indikasi tentang suatu yang urgent atau suatu yang penting dan keprihatinan pribadi di balik nasihat Paulus dapat dilihat dalam cara dia memberikan imbauannya. Kata diterjemahkan dalam versi King James Version adalah mengingat atau berhati-hati. Secara harafiah berarti melihat dengan seksama atau memperhatikan yang seksama. Ya, jadi waspada itu adalah suatu tindakan di mana dia waspada atau perhatian dengan seksama. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya kita juga harus selalu waspada, penuh perhatian ketika kita melakukan segala sesuatu dengan seksama. Apakah itu sejalan dengan rencana-rencana Tuhan atau keinginan diri ini, ya. Begitu banyak pilihan-pilihan dalam setiap kehidupan kita, mungkin hari demi hari. Begitu ada suatu pencobaan atau suatu godaan, ya, yang mungkin tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, kita ini harus selalu waspada, ya. Perhatian dengan penuh seksama. Jadi kita dapat melihat apa yang secara harafiah Paulus sedang bicarakan adalah jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai dosa juga secara tiba-tiba untuk menjatuhkan kita. Untuk menyoroti amaran ini, Paulus beralih dari orang kedua jamak, yaitu kamu sekalian, pada setengah bagian daripada Galatia 6 kepada orang kedua tunggal, yaitu engkau, ya. Pada setengah bagian terakhir ayat tersebut, ini bukan peringatan umum yang berlaku untuk seluruh jemaat, ya. Ini adalah peringatan-peringatan umum yang berlaku yang ditunjukkan kepada masing-masing individu dalam gereja di Galatia pada saat itu. Paulus tidaklah secara eksplisit mengidentifikasi sifat godaan yang dia amarkan begitu kuat terhadap orang Galatia. Mungkin dia tidak memikirkan suatu pelanggaran tertentu, melainkan hanya merujuk pada bahayanya melakukan dosa yang sama, apapun itu, ya. Jadi masing-masing kita mempunyai dosa mungkin yang berbeda-beda. Tapi dosa itu, jikalau kita terus melakukannya karena sebuah kesenangan, ini adalah suatu hal yang akan membahayakan kita. Karena dosa tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Dosa mendatangkan maut. Kita dapat melihat dia memikirkan, yaitu Paulus, pada kata-katanya di dalam Galatia 5 ayat 26, ya. Di situ dikatakan Galatia 5 ayat 26 tentang suatu keadaan gila hormat, ya. Kita dapat baca sama-sama Galatia 5 ayat yang ke-26.
Galatia 5 ayat ke-26 saya akan bacakan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Gila hormat atau ingin selalu dihormati, merasa diri lebih daripada yang lain, dan hanya itu menjadi suatu kesukaan, ini adalah suatu gambaran akan dosa itu juga, ya. Dan penjabarannya untuk lebih lengkap lagi menunjukkan bahwa Paulus memperingatkan kepada jemaat di Galatia, tentunya kepada kita juga yang hidup pada saat ini, terhadap perasaan bahwa dalam beberapa cara mereka lebih unggul secara rohani atas orang-orang yang mereka pulihkan, ya. Jadi gila hormat juga bisa termasuk kepada hal-hal kesombongan rohani, ingin menjadi suatu kecenderungan kedagingan kita walaupun aktif dalam hal-hal kerohanian. Begitu banyak orang juga yang menjadi sombong dalam hal kerohanian. Itulah sebabnya Paulus memberikan peringatan, ya, kepada orang-orang Galatia terhadap sebuah kesombongan, yaitu kesombongan rohani. Ayat yang lain yang dapat memberikan suatu gambaran juga kepada kita, kita dapat melihat dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah kisah Daud, ya. Tapi ketika kita mengalami suatu kesombongan rohani, kemalasan, ya, atau tidak bergantung, begitu lengah, maka setan akan memberikan suatu cobaan yang akhirnya akan menjatuhkan kita, ya. Itulah sebabnya kita tidak dapat seharusnya memberikan waktu yang tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita dapat membacanya. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, ya. Yang seorang orang kaya, yang satu orang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anaknya, makan dari suapannya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuan si orang miskin ini, seperti seorang anak perempuan bagi orang yang miskin ini, yaitu seekor domba tersebut. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sangat sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu, ya. Mendengar ini, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, hamba Tuhan itu, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, ya. Daud menyatakan dengan geram, orang itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan, ya. Kemudian kita lihat lanjutnya ayat 7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, kamulah orangnya, ya. Karena Daud sebenarnya dia melakukan hal yang keji yang sama. Uria hanya mempunyai 1 istrinya, dan ini dalam medan pertempuran. Uria mau membela yang terbaik demi bangsanya, demi Tuhannya, demi rajanya. Tetapi Daud mengambil istri daripada Uria tersebut. Dan ini adalah suatu kisah ilustrasi yang sama yang digambarkan oleh Nabi Natan. Ini juga sebenarnya menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Apakah kita juga melakukan hal-hal yang sama? Kita hanya mementingkan diri sendiri, dan mungkin banyak hal yang kita rugikan kepada orang lain hanya demi kepentingan kita. Dan ini tentu bukan adalah suatu karakter yang menggambarkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita dapat melihat di sini suatu kisah yang sama juga yang diamarkan oleh Paulus mengenai suatu bahaya, yaitu akan kesombongan daripada kerohanian.
1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, ya. Jadi ini kembali amaran untuk selalu waspada. Daud lengah, dan ada juga kecenderungan kesombongan rohani dalam kehidupan kita yang akan membawa kejatuhan di dalam kehidupan masing-masing daripada kita, jikalau kita tetap mempunyai suatu sifat walaupun kerohanian, tapi adalah sifat kesombongan rohani, atau suatu kegiatan-kegiatan atau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan yang tujuannya sebenarnya hanya untuk kesombongan diri. Tentu ini adalah suatu jerat juga. Jadi kita dapat melanjutkannya. Salah satu bahaya terbesar pada perjalanan setiap manusia, khususnya orang-orang Kristen, adalah rasa sombong rohani yang membuat kita berpikir bahwa kita ini kebal dari jenis dosa tertentu, ya. Itulah yang disebut juga dengan suatu kesombongan rohani. Kenyataan suramnya adalah bahwa kita semua memiliki sifat berdosa yang sama, yaitu adalah selalu mempunyai sifat menentang kehendak Tuhan, melawan setiap rencana-rencana yang terindah dari Tuhan. Dengan demikian, tanpa kekuatan pertahanan dari Roh Tuhan atau Roh Kudus, kita bisa takluk pada hampir semua dosa, ya. Untuk itu kita harus selalu peka. Ambil waktu sibuk. Jangan membiarkan waktu kehidupan kita dengan waktu yang tidak sibuk kepada hal-hal yang baik. Maka hal tersebut adalah suatu celah. Sebagaimana Daud, ketika semua orang berperang, dia tidak ikut berperang. Dia berada di tempat kamarnya yang nyaman, dan kemudian dia lengah, dan dia melihat ada suatu godaan, dan dia melakukan dosa yang keji. Ini juga menjadi suatu pelajaran tentunya kepada kita. Jadi kita harus selalu diingat bahwa kesombongan rohani adalah suatu hal yang membahayakan. Dengan demikian, tanpa kekuatan pertahanan dari Roh Tuhan, kita ini selalu akan mengalami kekalahan. Kalau situasinya, kesadaran akan identitas sejati kita di luar Kristus, semacam ini dapat mencegah kita untuk jatuh ke dalam dosa, kebenaran diri sendiri, dan juga dapat membuat kita lebih bersimpati pada orang lain yang melakukan kesalahan. Belajarlah kepada Kristus tentunya. Kita juga harus selalu berusaha, tentu untuk mengampuni. Tetapi hal yang lebih utama adalah kita harus waspada, agar kita juga jangan jatuh ke dalam dosa-dosa kesayangan kita. Jadi biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, waspada terhadap pencobaan adalah kembali suatu amaran Tuhan, agar dalam setiap kehidupan kita harus peka terhadap bisikan Roh Kudus. Untuk itu, ambil waktu selalu menggali kebenaran firman-Nya, sehingga kita dapat mengingat janji-janji Tuhan tersebut, dan janji itulah yang memagari kita. Kiranya menjadi sebuah pengharapan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.